Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16.15 sampai 17.15 bersama para pakar psikologi dari Universitas Padjadjaran. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812-203-1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kela, di sore hari ini kita akan sejenak berbincang-bincang. Ini berbincang mengenai talk show keluarga Lighthouse Family. Sahabat Kela, ini di minggu ketiga tanggal 20 September 2015. Topiknya yaitu menumbuhkan minat baca pada anak dan manfaatnya. Seperti kata Jacqueline Kennedy Onassis yang mengatakan there's are many little ways to enlarge your child's world. Love of books is the best of all, ya. Jadi membaca adalah merupakan hal yang paling penting di mana kita bisa menumbuhkan atau membuat seorang anak itu menjadi lebih baik, sahabat K-Lite. Nah, bukan tanpa alasan juga kalau JKO ini mengucapkan kalimat tadi ya, buku memang jendela dunia, bukan hanya bagi orang dewasa, bahkan untuk anak-anak manfaat membaca jauh lebih besar. Nah, sahabat K-Lite, dalam talk show Lighthouse Family minggu ini, kita akan membahas apa manfaat membaca bagi anak-anak bersama Nuri Indira Dewi M. Sia dari childrencafe.com. Selamat sore. Selamat sore. Mbak Nuri, apa kabar nih? Baik, Mari. Oke. Kita bincang-bincang nih ya dalam talk show kita Lighthouse Family. Betul, ya. Kalau emang kebetulan sahabat Kela di sore hari ini ya sedang mendengarkan ini mempunyai putra-putri ya. Betul. Dan kita juga sangat peduli dengan perkembangan mereka. Kita bisa nanti undang ya kita untuk sahabat-sahabat Kela. Interaksi juga ya, Mbak Rin. Anda sebagai orang tua sahabat Kela bisa bergabung ya. Berinteraksi juga di perbincangan kita lewat nomor telepon yang kita sudah buka nih di 2531972 atau 2532072. Boleh juga SMS ke 0812203192 ya. Sore hari ini topiknya cukup menarik nih ya. Mau menumbuhkan minat baca pada anak dan manfaatnya, di mana sekarang sudah era digital. Segala sesuatunya itu bisa dilihat lewat internet sebenarnya. Tapi korelasi nanti kita akan bahas nih di sini ya. Nah, sahabat K-Lite, kita langsung saja bincang-bincang nih ya. Boleh Mbak Rin. Oke, Nuri, ini bagaimana nih Mbak Nuri mengenai minat baca? Minat baca ya. Sebelum kita nanti ke ini ya. Lebih dalam lagi ya Mbak Rin ya. Oke, baik Mbak Rin. Terima kasih. Selamat sore juga sahabat K-Lite. Assalamualaikum. Mungkin pertama nih Mbak Rin, kalau minggu lalu saya nggak sendirian, saya ditemani sama Kamsa dan juga Dali, tapi sore ini saya cuma bisa hadir sendiri gitu ya, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi ya manfaat dan upaya kita untuk berbagi nih Mbak Rin. Betul. Dan sahabat K-Lite dan juga Mbak Rin, memang saya ngambil topik yang satu ini, kebetulan saya juga punya satu artikelnya di website kita di childrencafe.com dan itu awalnya dari ini. Menariknya adalah waktu saya datang ke sebuah taman bacaan. Walaupun udah umur segini tapi tapi suka masih gitu. Suka baca dong masih ya. Suka baca ya. Memang jadi hobi saya kebetulan. Saya datang ke sana dan di sana mayoritas itu anak muda yang baca komik ya. Anak muda yang baca komik. Terus tiba-tiba saya lihat ada seorang ibu itu gendong bayinya, Mbak Rin. Itu duduk di sana, datang dan duduk di situ. Saya perhatiin, ibu ini mau ngapain? Jangan-jangan dia mau baca juga ya. Saya sih udah seneng aja gitu. Maksudnya, oke, walaupun udah berkeluarga, udah punya anak, tapi masih menyempatkan diri untuk datang ke taman bacaan gitu untuk membaca. Tapi yang berikutnya terjadi, Mbak Rin, itu bikin saya lebih seneng. Karena ternyata ada anak kecil, cowok, mungkin sekitar kelas 2 atau 3 SD, itu ngedeketin mereka sambil bawa 3 buku. Oke. Dan artinya kan itu bagus ya, itu bagus banget. Jadi artinya ada orang tua yang peduli banget, betul, sama minat baca anaknya sehingga mau nemenin anaknya ke taman bacaan. Betul. That's good gitu. Maksudnya
saya sih sering ngedengar, mungkin Mbak Arin juga sering dengar bahwa minat baca di kalangan anak muda kita, di kalangan anak-anak kita itu sangat rendah, bahkan Betul. di orang dewasa di Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya kita bicara nih tentang data, sedikit data dari UNESCO Mbak Arin di tahun 2011 bahwa minat baca rata-rata orang Indonesia itu 0,01%. Artinya satu. Rendah. Itu Aduh, rendah amat sangat sekali. rendah, sangat Itu rendah amat sangat rendah sekali, dan itu artinya hanya 1 dari 10.000 orang yang punya minat baca yang tinggi. Gitu. Itu kan cukup memprihatinkan ya, padahal kita selalu setuju dengan ungkapan bahwa buku adalah jendela dunia. Betul. Kalau kita lihat ke negara Negara lain, negara lainnya tetangga gitu, kita bandingkan. Khususnya kalau dilihat dari Jepang ini juga sekarang minat baca juga termasuk tinggi, makanya kalau wajar Termasuk tinggi, kalau mereka betul. juga dikatakan sebagai negara maju karena mereka senang membaca apapun, jadi tidak Betul. pernah melalaikan waktu mereka sedikit pun ya dengan membaca gitu. Nah, sekarang di Indonesia ini karena sangat rendah gitu ya. Ini mengapa sih kok bisa rendah? Ini faktornya nih apa nih? Faktor penyebab minat baca masyarakat Indonesia rendah. Betul. Nah, sebetulnya tadi kita sebelum acara dimulai kita sempat ngobrol-ngobrol dikit ya Betul, Mbak Arin ya, off ha-ha. air gitu ya. Ini sebenarnya masalahnya ada di mana? Apakah ada di individunya? Apakah ada di lembaga pendidikan? Atau justru dari keluarga? Sebetulnya saya sih kalau misalnya ada seperti ini, saya enggan mencari yang salah itu siapa, tapi lebih prefer untuk oke, sekarang bagaimana caranya supaya minat bacanya jadi lebih tinggi gitu. Karena saya yakin sebetulnya memang beberapa faktor itu saling berkaitan yang membuat minat baca masyarakat Indonesia itu rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Salah satu misalnya kesadaran, ada hal-hal yang dianggap lebih penting dari membaca, misalnya lebih penting, lebih menarik. Lagi-lagi kalau bicaranya tentang menarik gitu ya Mbak Arin, berarti nanti kita bisa lari-larinya ke berarti apakah orang-orang kita belum bisa menciptakan tulisan yang menarik sehingga orang-orangnya jadi malas baca atau gimana gitu ya. Jadi akan panjang sekali sebetulnya. Tapi memang yang hari ini atau sore hari ini pengen kita bahas adalah manfaat membacanya dulu buat anak-anak. Kenapa sih sejak dini itu sebaiknya ditanamkan minat membaca? Karena manfaatnya ternyata banyak sekali loh Mbak Rin. Betul. Banyak sekali. Dan nanti juga peran kita nih sebagai orang tua maupun orang dewasa yang ada di sekitar anak. Oke. Gitu. Nah, tadi saya sempat ini juga tertarik dengan perkataan menarik ini di kalangan anak muda itu banyak hal-hal menarik memang ya, apalagi di remaja itu sedikit yang sedang hit itu kayak menarik gitu ya. Oh banget. Tapi kadang-kadang kita juga lihat ini manfaat nggak untuk mereka. Ini kadang-kadang kesadaran kaum muda kita ini agak-agak sedikit rendah gitu ya untuk melihat atau memilah manfaat yang mereka dapat dari suatu hal gitu ya. Betul. Nah, kalau saya tarik juga nih, tadi kita akan bahas mengenai manfaat membaca nih ya. Mbak Nuri, ini menurut Mbak Nuri sendiri gitu ya, ini karena juga kadang-kadang para kaula muda tuh lebih senang menarik tuh kalau lihat dari smartphone atau dari, nah ini kan kata lebih menarik di sini, lebih praktis gitu ya. Ini gimana nih melihat fenomena seperti ini gitu? Kalau saya sih sebetulnya karena kita sore ini mau bicara tentang membaca sebagai sebuah kegiatan, bukan membaca sebagai sebuah kemampuan atau keahlian gitu ya Mbak Arin. Media tuh atau apa ya, alatnya itu sebetulnya hanya jadi media. Apakah itu buku, apakah itu tablet katakanlah, apakah itu PC, apakah itu laptop, atau apapun gitu. Kegiatan membacanya sebetulnya yang kita garis bawahi. Apakah itu bermanfaat atau enggak nih buat anak muda. Kalau anak muda sekarang atau remaja sekarang ya, karena kalau bahasan kita di Lighthouse Family ini memang anak dan remaja sebetulnya. Jadi kalau anak sama remaja kita lebih seneng baca sesuatu informasi dari gadget dibandingkan dengan buka buku. Itu kan pertanyaannya baik atau enggak sih? Tergantung kontennya, tergantung informasinya gitu. Tapi memang ya ada beberapa faktor ya nanti ya yang terkait dengan itu. Kayak misalnya kenapa sih informasi-informasi yang hadir di gadget itu biasanya informasi yang hanya di permukaan, nggak mendalam gitu misalnya.
anak-anak kan nggak bisa, atau kita nggak bisa, bahkan orang dewasa pun nggak bisa berlama-lama gitu ya memandang layar monitor gitu, layar smartphone. Maka informasinya Dilihat juga dari dampak pendek-pendek. negatifnya juga ada juga gitu, Betul. paparan radiasinya Paparan itu tadi radiasi ya. dan sebagainya, dan itu menyebabkan informasi yang mereka dapatkan sebetulnya sedikit sekali dibandingkan kalau mereka baca buku yang memang oke. bentuk fisik buku gitu, Iya, iya. jauh lebih dalam. Dan kayaknya kalau lebih digarisbawahi, kalau membaca itu lebih cool gitu ya. Itu yang pengen kita kampanyekan Nah ya. itu, karena kalau orang baca buku, nih anak ini banget antusias dengan ilmu pengetahuan. Walaupun di buku mungkin yang dibaca novel, tapi kan setidaknya dari novel itu mereka bisa merangkai apa kata-kata atau kalimat-kalimat yang indah gitu ya. Nah, betul. Dibandingkan dengan digital, kita ngelihatnya kayaknya lagi buka medsos deh. Lebih banyak Sepertinya memang buat medsos gitu ya dibandingkan untuk baca e-book Jadi, dan sebagainya. jadi kita ingin menumbuhkan kalau membaca itu memang keren gitu loh ya. Betul sekali. Jadi ya mungkin ini bisa apa ya, kita kupas lebih dalam lagi ya. Kita undang dulu nih Mbak Nuri untuk sahabat-sahabat Siap, Kelight ya. siap. Di sore hari ini yang ingin bergabung silakan kita undang Anda di 2531972 atau 2532072. Ini seperti apa ya? Ini sudah ada Sudah ada yang menelpon? Menelpon, Asik, ya. kita tunggu ya. Oke, Baik. selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, dengan siapa nih Pak? Mohon agak keras suaranya. Kayaknya udah keras ya. Kayaknya sudah keras. Iya, silakan Pak. Dengan Pak siapa di mana? Ya, Alfaldi di Bandung Barat. Pak Fadi ya, di Bandung Barat. Silakan. Dan Mbak, namanya Ari. Arin dan Mbak Nuri di sini. Ari. Saya pikir ini topik yang sangat bagus. Sekali saya tertarik sekali, apalagi kita sebagai umat Muslim. Maaf, mungkin dua-duanya Muslim ya. Betul. Ya, Alhamdulillah, ya. ada perintah dari Allah, Iqra ya. Iya. Baca. Saya nggak sependapat kalau di kita minat baca di kita rendah. Tadi dikatakan Bu Nuri 1%. Saya pikir malah remaja sekarang minat bacanya tinggi loh. Dengan hadirnya SMS. Jadi, orang baca aja sambil naik mobil bisa baca. Iya. Terus naik motor juga bisa baca. Baca. Di mana-mana baca semua. Iya. SMS. Kalau di Barat mungkin terkenal kalau orang baca itu katanya di WC dia baca buku. Saya nggak pernah lihat ada orang Indonesia ke WC bawa HP gitu. Jadi minat baca sebetulnya mulai dengan adanya HP ini saya rasa sedikit-sedikit sudah mulai anak remaja udah mulai dibiasakan walaupun dengan short message ya. Minat baca mudah-mudahan dari situ berkembang menjadi membaca buku. Oke. Terus ada mitos juga begini bahwa membaca itu adalah orang-orang yang lonely, yang nggak punya teman, yang kesepian atau apa gitu. Mitos itu kadang-kala juga menjadi Penghalang ya Pak ya. menjadi bumerang juga ya. Rasa binder atau gimana, saya nggak mau takut dikatain gimana sama teman gitu. Jadi nggak keren ya Pak ya. Keren, atau kutu buku. Nah, istilah kutu buku itu kan kadang-kala juga bikin kita minder gitu. Jadi ada istilah-istilah yang bikin kita minder, padahal sebetulnya ya harus dipupuk dari kecil kan Mbak, membaca itu dari anak-anak. Iya. Saya juga melihat tadi dikatakan media, betul ya media, tapi kalau kita lihat TV, saya aja sebagai orang tua paling nggak suka kalau lihat TV dengan dubbing. Lihat TV dengan dubbing Pak. Ya, Oke. itu jelas-jelas membunuh budaya membaca sebetulnya. Saya lebih suka kalau juga film-film kartun anak-anak sudah dibiasakan dengan teks. Jadi walaupun dia nggak ngerti, dia sudah melihat dengan jeli gitu apa gitu. Jadi ada kebiasaan membaca daripada TV. Ini sebetulnya dubbing membunuh sekali membaca. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fadi ya. Di Bandung Barat. Iya. Luar biasa ya Mbak Rin ya. Ini Luar biasa. pandangan dan masukannya Betul, tadi ya. betul. Ini sudah ada yang masuk lagi nih, kita coba. Boleh Kembali sebelum kita tanggapi. terima ya. Selamat sore. Selamat sore, Ari. Oh iya, Ibu Yohana. Nuri, bla bla bla. Ya, bla bla bla. Selamat sore Bu Yohana. Terima kasih sudah bergabung nih. Mungkin ada masukan nih Bu Yohana? Ya, anak saya dulu ya kemana-mana dia bawa buku. Bukunya apa? Doraemon. Oh, komik ya. Tapi kan nggak peduli, sama saya kan dibiarin nggak, bukan Betul. larang sama saya. Itu juga barangkali ya anak-anak Indonesia itu kurang sekali membaca. Itu barangkali juga salah satu contoh dari rumah, orang tuanya nggak tahu baca-baca. Itu kan berpengaruh juga. Kalau saya pernah tinggal di Jerman. Ya, waktu saya di sana
kalau kita di dokter di ruang tunggu, nah itu anak-anak tuh ya baca, di stasiun baca, kalau di kereta api nggak boleh sama orang tuanya, mereka bawa buku gambar, menggambar atau permainan apa gitu ya. Jadi minat baca mereka sangat tinggi. Ya? Oke. Iya. Padahal membaca itu kan banyak membantu perbendaharaan kata-kata. Betul sekali. Pengetahuan. Iya, ya itu. Tapi sekarang saya kalau baca koran pilih-pilih itu semua. Nggak kebaca ya Nggak Bu, semuanya juga ya. terlalu banyak berita sekarang tuh ya. Ya itu. Jadi bagaimana ya sekarang kalau anak-anak kita tuh seperti ya malas lah kayaknya kayak begitu. Tapi saya mengajar juga anak-anak supaya baca-baca gitu. Ya kalau orang tua yang mengerti pasti dong ya. Nggak melarang anak-anak baca. Tapi ada salah satu keponakan saya umur 9 tahun, saking dia senangnya baca, dia udah baca-baca novel. Ada itu side effect-nya, dia ada menstruasi umur 9 tahun. Oh. Iya. Mungkin novelnya apa gitu ya, dalam tanda kutip ya. Tapi kata dokter Pri itu normal. Oh normal, oke. Ya, normal itu katanya. Tapi asal aja hati-hati kita orang tua. Ya udah mens ya. Oke. Jadi ya udah dia baca-baca itu aja campur-campur gitu ya. Memang sama orang tuanya yang hasilnya seperti ini. Yang dia udah umur segitu ya. Bu Yohana, halo. Feedback kayaknya ya. Iya, sepertinya suaranya feedback Ibu. Mungkin volume radio terlalu keras ya. Oke. Ya, saya nggak perhatikan tadi sih ada yang ngerasin gitu. Iya, jadi hanya sekian aja ya dulu. Oke, terima Jadi kasih. Kita harus membantu anak-anak kita, jangan dibiarin dong ya. Oke, setuju ya. Terima kasih. SMS aja. Tapi kalau di rumah saya paling sebel lihat ada salah satu anak saya kalau saya mau ke toilet dia bawa iPad, dia bawa koran, kan nggak sehat itu lama-lama jongkok. Oke. Ini nggak bagus. Ini baunya Kalau ke kata itu. dokter Oke, paling oke. bagus kita di toilet itu jongkok. Oke. Seperti zaman dulu. Jadi jongkoknya di toilet itu nggak bagus. Iya, betul Kalau di betul. toilet kita kan ngeden, nah itu nggak bagus. buat Oke. kulit kita. Mhm. Jadi yang kayak zaman dulu tuh paling bagus. Nah ini kita bagi-bagi tips aja. Oke, terima kasih loh informasinya Bu Yohana ya di sore hari ini ya. Ya, terima kasih. Oke, bye-bye. Ya, ini ada ini juga ya, ada beberapa masukan juga nih dari Betul, sahabat-sahabat Mbak Kelight ya. Gimana nih, kalau SMS juga termasuk minat baca? Waduh. Karena sekarang banyak informasi yang datang dari SMS yang nggak cuma untuk chatting, untuk tapi juga broadcast, Betul. untuk informasi kita ya, untuk beberapa masukan buat kita atau moto, motivasi dan sebagainya gitu. Cuman begini, sebetulnya kegiatan membaca ini saya kan pengen larikan ke manfaatnya kalau dilakukan sedini mungkin nih, Mbak Ari. Dengan membawa fisik bukunya ya. Dengan membawa fisik buku maupun orang tua yang membacakan. Oke. Nah, itu juga termasuk kan karena memang kalau sejak dini berarti kan anak bayi memang belum bisa baca sendiri tapi orang tua punya peran yang sangat besar di situ. Nanti kita mungkin akan bahas ya Pak Adi ya. Dan kemudian mitos membaca itu sama dengan orang yang suka baca itu sama dengan orang yang lonely, yang kesepian, terus kutu buku dan sebagainya. Itu saya setuju sekali, memang mitos-mitos seperti itu harus dipatahkan, Mbak Arin. Karena salah satunya ya yang bikin, tadi kan kita pengen membaca itu cool, membaca itu keren gitu. Tapi sekarang kenyataannya memang buat sebagian remaja kita gitu, apa sih baca buku tebel-tebel gitu, sok-sokan banget gitu, nggak keren banget gitu. Mendingan kita hangout kemana yang kayak gitu ya, Mbak Arin ya. Itu juga salah satu mitos yang harus dipatahkan. Dan saya senang karena sebetulnya sekarang walaupun minat baca masyarakat Indonesia rendah, tapi literasinya tinggi, Mbak Arin. Literasi itu berarti kemampuan menulisnya begitu ya, itu tinggi. Dibuktikan dengan semakin banyak anak-anak muda yang punya blog, kemudian menerbitkan buku, semakin berani untuk menerbitkan buku di usia yang makin muda gitu. Itu sebetulnya baik gitu. Terus kalau misalnya TV dengan dubbing gitu, acara TV dengan dubbing disebut membunuh minat membaca, saya juga baru kepikiran, tapi benar juga ya. Tapi benar juga cepat karena ya. teksnya karena teksnya itu ternyata bisa juga bikin anak, karena anak penasaran,
tokoh ini ngomong apa sih gitu ya, tokoh kartun ini ngomong apa sih, saya nggak ngerti, dia ngomong dengan bahasa lain. Akhirnya dia juga tergerak untuk bisa memahami teks yang ada di TV gitu. Akhirnya dia semakin semangat untuk belajar baca. Nah itu yang untuk Pak Adi di Bandung Barat. Kemudian kalau yang Bu Yohana di Pasteur, tadi sempat cerita anaknya kemana-mana bawa buku, tapi bukunya Doraemon, gitu bukunya ya. buku komik. Nanti kita juga bahas buku-buku apa sih yang sebetulnya baik buat anak-anak. Boleh semua buku atau harus dipilih-pilih juga. Nah kemudian kurang minat baca itu karena orang tua kurang memberikan contoh. Saya setuju sekali. Itu salah satu sebetulnya tipsnya nanti apa yang bisa dilakukan orang tua untuk meningkatkan minat baca anaknya. Terus tadi kalau yang ini ya di Jerman misalnya dicontohkan bahwa di mana-mana anak-anak diajarkan membawa buku dan mereka membaca di sela-sela waktu luang mereka. Itu luar biasa ya. Kita pengennya di Indonesia juga seperti itu nanti. Iya, betul. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan dulu satu informasi yang akan saya hadirkan ke ruangan berikut ini. Wano 7.1 Bandung Inspiring Sound, sahabat Kelight. Kita masih dalam perbincangan Lighthouse Family di Kelight FM, dan kita masih berlangsung ya dengan topik yang semakin menarik nih. Betul. Dari sahabat-sahabat Kelight tadi kita apresiasi ya, kita ucapkan terima kasih tadi sudah bergabung ya. Pertanyaan yang menarik, dan nanti ada beberapa pertanyaan juga akan dibahas nih ya di sesi sekarang ini. Untuk Anda sahabat Kelight yang lain yang bergabung, silakan Anda bisa telepon kami di 2531972 atau SMS di 081220319972. Oke, Mbak Nuri, kita akan bahas nih ya sebelum lanjut lagi ya. Masih di awal-awal juga nih ya, mengapa minat baca ini sebaiknya ditumbuhkan sejak dini gitu. Ditambah tadi ada informasi juga kalau oke lah, katakan minat membaca dalam bentuk fisik gitu ya. Fisik dalam arti membawa buku ini memang rendah dibandingkan dengan ya membaca lewat gadget gitu. Memang ya hanya hanya sekilas mungkin ya, potongan-potongan saja. Tapi membawa fisiknya ini kan memang rendah gitu ya. Betul. Hanya tadi 0,01. Betul, ya. betul. Dan kalau misalnya mau sedikit dibandingkan antara kita baca informasi atau membaca buku dengan kita membaca dari gadget, daya paksanya atau sebetulnya teman saya pernah cerita nih Mbak Erin, dengan gadget itu orang seakan-akan dipaksa untuk menerima informasi karena broadcastan gitu masuk begitu saja. Sebetulnya kita mungkin tidak membutuhkan, tapi kita membaca itu gitu ya. Atau di medsos, di timeline kita ada informasi ini akhirnya kita baca gitu. Sementara kalau kita baca buku, biasanya buku yang kita baca sampai tuntas itu ada buku-buku yang memang menarik minat kita. Kita memang ingin kita gitu, beli, atau kita pinjam gitu, karena memang sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan kebutuhan kita dan minat kita. Kita memang ingin membaca, berarti kita memang berminat untuk membaca gitu. Baik, tadi ditanyakan kenapa sih minat baca penting untuk ditumbuhkan sejak dini, Mbak Erin. Penting banget, ini penting banget. Karena kalau saya bicara dari kajian psikologi perkembangan, untuk tumbuh kembang anak, terutama untuk kemampuan kognitif, berbahasa, emosi, bahkan sosial, ini membaca itu sangat membantu sekali. Nah kalau misalnya kita bayangkan diri kita jadi anak-anak, Mbak Erin. Kita jadi anak-anak di dunia yang serba asing buat kita. Kita kenal berbagai macam benda ya, kita tahu namanya gitu, tapi kita nggak tahu pada saat kita lihat huruf atau lihat angka atau lihat kata atau lihat kalimat, kita bingung itu apa, ya kan? Kita bayangkan kalau misalnya pada akhirnya kita bisa membaca, apa yang dirasakan? Kita bisa tahu gitu ya. Jadi tahu, jadi bisa lebih, tidak hanya sekedar membayangkan gitu ya. Saya sih mencontohkannya misalnya anak-anak pegang buku, anak-anak usia berapa ya, 1 tahun, 2 tahun, mereka pegang buku, ada tulisannya, mereka cuma lihat gambarnya aja, tapi hanya bisa menebak-nebak kan isinya apa, atau orang tuanya membacakan. Sementara kalau mereka udah bisa baca, mereka jadi punya pemahaman yang lebih dalam, lebih excited gitu ya, lebih seru lagi, dan akhirnya bisa membayangkan dan kreativitasnya bertambah. Nah, ini saya mau bahas sedikit dari usia yang paling kecil, Mbak Rin. Kalau bayi biasanya atau
atau batita lah ya, itu biasanya membacanya ditemani oleh orang tua, dan dibacakan ceritanya oleh orang tua. Nah, ini mau nggak mau kedekatan atau kelekatan antara anak sama orang tua itu terbangun. Komunikasinya juga jadi lebih hangat, jadi terbangun, anak jadi lebih dekat sama orang tua dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, kemudian untuk anak-anak yang lebih besar nih, rajin baca ya, membuat mereka punya keterampilan bahasa dan kosakata yang jauh lebih banyak gitu, jauh lebih tinggi daripada anak-anak yang jarang distimulasi untuk membaca, Mbak Arin. Jadi bahasa dan kosakatanya itu dan juga keterampilan berkomunikasi secara ekspresifnya itu akan lebih baik daripada anak-anak yang tidak dapat stimulasi membaca sejak dini. Kemudian itu tadi kemampuan membayangkan, kemampuan untuk berimajinasi itu akan sangat berkembang. Apalagi kalau usia mereka memang pada tahap ini ya, kalau saya bicara berarti usia 3 katakanlah sampai 6 tahun itu lagi kemampuan mereka berimajinasi itu lagi tinggi-tingginya sebetulnya. Jadi kita bayangkan kalau kita provide mereka dengan banyak buku, dengan banyak bacaan, itu akan sangat baik ya, akan sangat baik sekali. Gitu Mbak Arin. Nah untuk yang agak lebih dewasa lagi nih, orang tuanya nih. Untuk orang tuanya. Wah, ini orang tuanya nih apa nih ya? tapi bisa ada ya. Kadang-kadang ya kayak tadi kasus Ibu Yohana gitu ya. Ini bacaan juga udah males gitu ya. Bacaan cuma sepotong-sepotong aja gitu karena beritanya sekarang banyak banget gitu di koran. Betul. Jadi memilahnya seperti apa gitu untuk yang ya sudah terbangun, mungkin sudah uzur, udah males gitu ya untuk membaca, ini bagaimana untuk mengembangkan minat baca mereka gitu. Kalau untuk yang udah dewasa, nah iyalah aduh ini pertanyaan tambahan sebenarnya ekstra ya. Ini pertanyaan pribadi bukan Marin. Ini menyambung lidah Bu Yohana tadi ya. Mengembangkan mungkin gini, kita kan ingin sebetulnya habit udah overload kayaknya nih ya. Membaca ini jadi habit. Kalau sejak kecil ditanamkan, sejak kecil dikenalkan, maka habitnya akan semakin mudah terbentuk. Tapi seperti juga keterampilan atau minat lain, sebetulnya kalau sudah dewasa untuk menjadikannya itu kebiasaan atau habit, itu memang butuh usaha yang lebih ekstra, Mbak Arin. Betul sekali. Tapi kalau misalnya kesadarannya sudah ada, enaknya orang dewasa itu adalah mereka biasanya punya kesadaran sendiri. Kalau motivasinya sudah datang sendiri, secara internal gitu ya, datang dari diri sendiri, kesadarannya juga sudah didapatkan, mindnya gitu, mindsetnya sudah dapat, biasanya akan bisa gitu. Tergerak jadi memang, sendiri ya. Memang niat ya pada akhirnya. Memang harus niat ya. Betul. Nah ini kalau tadi balik juga nih, ya kadang-kadang kan anak-anak ada bacaan-bacaan yang memang harus dikhususkan untuk mereka gitu. Betul. Dan kebanyakan tidak hanya anak-anak saja, ternyata usia remaja juga banyak loh sekarang yang ternyata berminat sekali dengan komik gitu ya. Komik-komik adaptasi dari luar gitu ya. Betul. Ini gimana kira-kira menurut Mbak Nuri nih dengan fenomena seperti ini gitu ya? Dari sekitar era tahun ya 90-an ke sini semakin banyak deh gitu ya komik-komik yang datang gitu, adaptasi dari luar gitu. Betul sekali, dan itu juga bikin dunia perkomikan Indonesia sebetulnya menggeliat gitu ya. Jadi mereka bikin komik, kita juga bikin komik sendiri dan memang ada pangsa pasarnya sendiri, Mbak Arin. Cuman saya sih lebih melihat ini ya, konten ya daripada bentuknya gitu. Jadi ada komik-komik yang memang kontennya itu baik atau positif nih buat anak gitu. Misal mengajarkan untuk saling tolong-menolong. Komik yang mengajarkan untuk menghormati orang tua, misalnya seperti itu. Dibandingkan dengan komik-komik yang berantem-beranteman misalnya gitu. Tentu kita, nah ini pada akhirnya peran kita sebagai orang tua ya untuk memilihkan jenis bacaan yang baik buat anak gitu. Jadi kita jangan keburu senang dulu kalau anak kita memang senang baca buku gitu, tapi kita lihat buku apa yang dia baca gitu. Lagi-lagi isinya memang harus diperhatikan. Tapi kalau saya boleh sedikit mundur nih Mbak Rin, ke usia lagi ke usia anak-anak yang lebih kecil, katakanlah di bawah 2 tahun dengan anak-anak di atas 2 tahun sampai usia 5, kemudian 5 sampai SMP gitu. Itu akan beda-beda jenis bacaannya dan apa ya,
dan media bukunya seperti apa itu akan beda-beda. Nah ini kadang-kadang orang tua juga bingung. Saya pengen anak saya punya minat membaca sejak kecil, tapi kalau anak saya masih di bawah 2 tahun, saya kasih buku yang seperti apa ya gitu. Nah sedikit tips aja nih Mbak Rin, bahwa untuk anak-anak di usia 2 tahun, sensori atau indera itu sangat penting. Indera itu penting sekali, itu lagi berkembangnya ya. Jadi penglihatan, pendengaran, terus menyentuh gitu, terus merasakan, itu sangat berkembang dengan pesat di usia itu. Jadi kalau Mbak Rin sering nggak lihat buku, sering nggak lihat buku ya buat anak-anak kecil, buat bayi yang ada teksturnya. Jadi bukunya itu misalnya gambarnya gambar kucing, terus beneran ada kayak bulu-bulunya gitu. Belum tuh ya. Belum ya? Belum. Biasanya di toko bayi, ini peralatan bayi itu suka ada gitu. Atau buku-buku yang memang dibuatnya dari kayak busa-busa dan segala macam. Itu bukan tanpa alasan, karena memang sensorinya lagi berkembang. Jadi anak-anak diajarkan untuk merasakan tekstur. Halus itu seperti ini. Oh, yang kasar misalnya gambarnya itu gambar pasir, tapi terus ada sedikit bagian yang teksturnya kasar betul-betul seperti pasir. Anak-anak menyentuhnya. Nah ini tentu harus didampingi orang tua ya kalau anaknya lebih kecil. Jadi mereka tahu, oh kasar tuh kayak gini, pasir tuh kayak gini gitu. Itu anaknya lebih kecil. Nah nanti anak-anak yang udah mulai bisa baca sendiri atau mereka memahami gambar, Barin, tapi belum bisa baca kata-kata, itu biasanya bukunya muncul dalam bentuk gambar aja dan nggak ada ininya, nggak ada teksnya, atau kalaupun ada teksnya itu sedikit sekali, Jadi anak-anak nggak bingung, anak-anak fokusnya ke ininya, ke gambarnya. Baik. Saya teruskan sebentar sambil ada yang telepon lagi, kita terima dulu ya. Saja, boleh. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan Maaf, siapa? saya agak cerewet nih masuk lagi. Oh, Pak Fadi, silakan. Begini tadi, kebetulan ini pakar dari psikologi ya. Dan saya ingin tanyakan, ada kan saudara-saudara kita yang juga lahir tidak dikaruniai mata, seperti orang-orang buta. Betul. Sebetulnya bagaimana sih istilah bagi mereka ketika mereka mulai belajar membaca itu, apakah dia membaca istilahnya atau meraba gitu ya? Karena dia kan braille gitu ya. Betul. Oke, terima kasih nih. Silakan nih, kayaknya to the point banget ya. To the point ya, betul sekali Pak. Memang tidak semua dari kita ini ya dikaruniai mata yang sehat, betul. Dan memang untungnya ada huruf braille sekarang untuk membantu teman-teman atau saudara-saudara kita ya yang tidak bisa melihat seperti kita. Dan memang pada akhirnya membacanya juga dengan alat bantu itu, dengan huruf tersebut begitu. Tapi kalau misalnya manfaat lain dari membaca sebetulnya bisa dirasakan juga dengan dibacakan gitu. Jadi menurut saya memang membaca itu pada akhirnya tidak hanya buka bukunya gitu, pegang bukunya, buka bukunya, menyelami sendiri, tapi bisa juga gitu dibantu gitu oleh orang lain, misalnya dengan dibacakan dan sebagainya. Toh sebetulnya tujuan akhirnya atau manfaat akhirnya sebenarnya adalah wawasan ya, kalau saya pikir ya Mbak Arin ya. Betul. Orang yang banyak membaca berbagai macam buku, jadi tidak hanya satu genre buku aja gitu, bukan hanya dari satu pengarang saja, otomatis dia akan jadi lebih open minded ya kalau seperti itu. Oke, betul. Ya, ini terima kasih sekali nih Pak. Betul nih. Fadi ya sudah memberikan banyak sekali pertanyaan ya. Kemudian ini artinya di sini bacaan itu harus tetap kita pilih sebagai orang tua di sini ya. Harus tetap kita pilih sebagai orang tua, betul sekali Mbak Arin. Dan kalau saya tadi lanjut sedikit untuk yang anak-anak yang sudah lebih besar tadi ya, yang bukunya sebaiknya pilihnya yang visualnya lebih menonjol, teksnya sedikit dulu. Nanti kalau misalnya anak-anak sudah mulai melek huruf, melek angka gitu, nanti bisa pilih buku yang teksnya sudah lebih banyak. Tapi jangan hilangkan juga langsung visualnya langsung dihilangkan begitu saja, itu jangan juga. Seperti gambar-gambar yang menarik gitu betul, ya. Gambar-gambar yang menariknya juga masih ada di buku tersebut. Oke. Nah ini artinya di sini manfaat membaca bagi anak-anak ini usianya memang ada perbedaan gitu ya. Betul sekali. Dan kalau bisa kita
tanya kepada mereka, ini bisa kita langsung tanyakan nggak nih kira-kira minatnya apa, atau orang tua ya baiknya yang memilihkan ini? Sebetulnya kalau minat anaknya bisa loh kita tanyain gitu. Misalnya kita punya 2-3 buku yang kita udah lihat nih. Terus menurut kita 3 buku ini bagus. Kasih tunjuk aja ke anak-anak. Kamu mau pilih yang mana gitu. Oke. Yang mana yang paling bagus menurut kamu? Kamu sukanya yang mana gitu. Oke. Itu salah satu cara untuk melepaskan anak, artinya melepaskan dalam tanda kutip ya, artinya membiarkan anak untuk memilih dan mengontrol, tapi kitanya juga tetap punya kontrol atas mereka gitu Mbak. Baik, ini sebelum kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya nih ya, kita juga ada informasi nih ya, buat mungkin sahabat-sahabat K-Lite yang membutuhkan informasi ya mengenai anak-anak gitu ya, perkembangan anak-anak kita, bisa melihat ya langsung di website childrencafe.com ya, untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam tentang perkembangan anak dan juga remaja. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus atau pribadi atau tidak bisa disampaikan di radio, silakan bisa mengirimkan email ke info@childrenscafe.com ya. Ini sekali lagi kita informasikan ya mengenai kalau kita punya juga ada email atau juga punya website ya, childrencafe.com. Di sini isinya macam-macam nih ya. Macam-macam Mbak Erin. Nuri jadi, ya. Betul. Jadi minat baca ini salah satu artikel aja yang ada di sana, tapi ada juga beberapa artikel lain bicara tentang perkembangan anak dan remaja. Itu bisa diakses langsung di childrencafe.com. Dan mungkin emailnya juga mungkin kita pikir mungkin sahabat K-Lite yang mendengarkan punya masalah spesifik sebetulnya yang terlalu panjang kali ya kalau diceritain lewat radio gitu, jadi pengen nanya-nanya, silahkan ke info@childrencafe.com. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan di sesi berikutnya ya, Mbak Nuri, kita akan dengarkan lagu yang akan saya hadirkan berikut ini. 107.1 Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, kita akan kembali dalam perbincangan menarik kita Lighthouse Family bersama Nuri Indira Dewi, psikologi dari childrencafe.com. Dan saat ini kita sudah berada di sesi terakhir nih ya Mbak Nuri. Dan kita juga masih buka kok ya untuk line telepon dan SMS-nya buat Anda yang bergabung. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan nih. Ya, kita bahas lagi nih mengenai terakhir nih ya, peran orang tua ya di sini memang cukup besar untuk menumbuhkan minat baca anak gitu ya. Orang tua di sini tidak hanya orang tua yang ada di rumah, tapi juga para pengajar gitu. Betul ya sekali. Nah, saya kalau berbicara mengenai para pengajar gitu ya di sekolah ini, saya harapkan juga untuk apa ya, mendorong anak-anak untuk membaca tidak hanya pas keulangan aja atau pas ada pelajaran tapi juga dibuka untuk kelas perpustakaan yang sekarang juga gaungnya udah nggak terdengar gitu ya. Dulu kita bahkan zaman saya SMA, perpustakaan tuh jadi tempat untuk anak-anak yang dihukum atau terlambat gitu, disuruhnya nunggu di perpustakaan. Akhirnya baca asik kan gitu. Atau kalau di waktu saya masih sekolah juga diwajibkan untuk meminjam buku gitu. Jadi anak-anak kan mau nggak mau milih nih di antara semua buku, kira-kira yang menarik buat siswa ini yang mana? Akhirnya kan dia membaca gitu kan. Betul sekali Mbak ini Arin. Gimana nih menurut Mbak Indira mengenai data perpustakaan juga nih, di mana sekarang juga kayaknya minat baca ini juga tidak atau kurang ditumbuhkan ya dari selain orang tua juga lingkungan dari pendidikan juga ya, atau perpustakaan. Iya Mbak Arin, kebetulan saya dapat data yang masih segar banget nih datanya ya, tanggal 16 September itu diterbitkan oleh Kompas, sahabat K-Lite dan juga Mbak Arin. Jadi memang perpustakaan, jadi mereka bikin survei tentang minat membaca, dan juga salah satu pertanyaan utamanya adalah pernahkah Anda meminjam buku di perpustakaan gitu ya. Itu salah satu pertanyaan besar ya. Dan ternyata perpustakaan terbesar yaitu Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta itu dikunjunginya hanya 403.000 orang per tahun rata-rata.
403.000 orang per tahun rata-rata. Sementara kalau di negara lain, di sini dibandingkannya dengan Singapura, yang penduduknya jauh lebih sedikit daripada di Indonesia, itu mereka lebih dari 1 juta orang per tahun. Oke, jauh ya. Jadi 100%-nya gitu, 2 kali lipatnya bahkan gitu. Padahal jumlah penduduknya lebih sedikit daripada Indonesia gitu. Artinya sebetulnya perpustakaan kita sudah ada. Bahkan di semua sekolah seharusnya ada begitu ya. Betul, perpustakaan. Tapi memang popularitasnya gitu ya, terus keinginan murid-murid untuk datang ke sana itu yang masih perlu dibangun. Dan saya setuju sekali dengan Mbak Arin tadi, misalnya yang anak-anak diwajibkan untuk meminjam buku, katakanlah seminggu sekali. Betul. Gitu. Mereka wajib untuk meminjam buku, terus mungkin mereka diminta untuk bikin rangkuman tentang buku yang mereka ini gitu ya. Betul. Yang mereka baca, terus mungkin itu akan jadi bonus nilai dan sebagainya. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan manfaatnya perpustakaan. Iya, betul. Dan ini juga bisa membangun ya minat mereka juga untuk membaca gitu. Apapun gitu, buku yang mungkin awalnya dia nggak suka, akhirnya jadi lebih tahu, oh ternyata saya lebih berminat dengan yang bidang yang ternyata berbeda dari yang sebelumnya gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi memang di mana-mana anak-anak itu memang perlu istilahnya dicemplungin gitu ya. Jadi untuk bisa menemukan sebetulnya minat mereka apa, berikan dulu fasilitas yang terbuka gitu ya untuk mereka mengeksplorasi. Sebetulnya apa sih yang jadi minat saya? Saya nyobain ini, saya suka. Saya nyobain ini, ternyata saya nggak suka gitu. Oke. Nah ini kalau dari orang tua sendiri ini seperti apa nih Mbak Nuri ini? Penting ya Mbak Arin ya. Saya yakin Mbak Arin kan juga punya 2 putra. Betul. Pasti di rumah juga punya cara tersendiri nih untuk menanamkan minat baca ke anak-anaknya. Tapi yang pertama yang jadi dasar memang karena kita ingin ini menjadi kebiasaan, maka harus sejak dini, sebisa mungkin gitu, sedini mungkin ditanamkan. Karena kalau misalnya sudah lebih besar, tentu lebih mudah jadi kebiasaan tuh kalau mereka sudah masih kecil dibandingkan pada saat sudah besar. Nah, kemudian yang kedua adalah yang dibilang sama Bu Yohana tadi, contoh ya, contoh orang tua. Iya, kita bisa nih sekarang protes anak kita, kenapa sih nggak suka baca gitu ya, bacanya komik terus apa segala macam. Tapi kitanya di depan TV terus, kitanya main handphone terus misalnya Mbak Rin ya gitu, nggak memberikan contoh bahwa kita juga suka membaca. Betul. Gitu. Itu contoh dari orang tua penting sekali. Nah kemudian selain contoh juga libatkan anak. Jadi nggak cuma orang tuanya sibuk baca sendiri, tapi juga libatkan anak. Jadi boleh loh kita punya jadwal membaca bareng sama anak nih Mbak Arin. Kalau anak yang lebih kecil mungkin setiap malam sebelum tidur atau pada saat orang tuanya lagi bisa membacakan cerita langsung lewat buku, atau minta anak yang nanti pegang bukunya dan mereka boleh ceritain apapun tentang yang ada di buku itu. Mau cerita yang ngaco juga nggak apa-apa gitu. Hayalan mereka, imajinasi mereka biarin aja berkembang gitu sesuai dengan yang ada di buku itu gitu ya. Terus jadwal khusus nih nggak cuma tentang kegiatan membaca ya, tapi bisa juga jadwal khusus untuk pergi ke toko buku misalnya, betul. Atau pergi ke perpustakaan, atau pergi ke pameran buku. Mbak Arin ini ya sering ngajak anak-anak ke toko buku ya? Buku senang ya kalau anak-anak tuh diajak. Biasanya loh anak-anak tuh kita ajak ke toko buku pasti mereka juga langsung ya mencari buku yang sesuai dengan minat mereka gitu kan. Selama ini nggak kesulitan ya untuk ngajak anak-anak buat baca buku ya? Iya, asal mamahnya yang bayar kayaknya ya. tapi di rumah dicontohkan juga berarti? Dicontohkan lah ya, sedikit-sedikit juga gitu. Itu memang penting banget tuh contoh dan peran orang tua. Walaupun kayaknya dari sini juga harus lebih intensif ya saya untuk mengajak mereka untuk lebih banyak membaca gitu. Kayak dari sini lebih open mind gitu ya. Saya lebih ada kemarin sempat melempem juga gitu ya. Berarti akan lebih konsisten gitu ya, akan lebih konsisten. Terus ini Mbak Rin, saya kan punya 2 keponakan. Saya punya 2 keponakan dan dua-duanya kebetulan cowok. Saya lihat kontainer atau lemari untuk mainannya itu ada gitu ya. Enggak, justru lemarinya dipenuhi oleh mainan, kontainer mainannya ada, tapi nggak punya rak khusus buat buku karena buku-bukunya cuma sedikit. Nah, ini tampaknya kita juga bisa memprovide atau memfasilitasi anak-anak dengan buku-buku. Mungkin awalnya kita yang pilihin gitu, nanti lama-lama
mereka pas kita ajak ke toko buku mereka akan milih sendiri dan kemudian semakin bertambah koleksinya. Kalau anak kita ulang tahun, kasih hadiahnya buku. Ya, nggak usah mainan ya. Mainan boleh sih ya, tapi kalau diselipin buku itu akan lebih baik ya. Iya. Jadi ya sebisa mungkin orang tua memberikan cara-cara yang apa ya, tidak seolah-olah apa ya, menyuruh gitu ya untuk membaca. Betul. Bahkan dengan cara yang halus gitu ya. Dengan cara yang halus. Bahkan sekarang mainan edukatif sudah banyak sekali yang bentuknya juga buku. Kalau tadi saya sempat cerita yang ada teksturnya Mbak Erin, ada juga kan mainan yang misalnya ada buku yang ceritanya tentang ini ya, tentang bis sekolah misalnya, bis sekolah atau tentang alat musik, dan kemudian memang beneran ada alat musik yang terpasang di situ di buku itu gitu, dan mereka bisa pencet-pencet. Jadi lebih ini ya, maksudnya anak-anak lebih menikmati gitu, bentuknya buku tapi mereka bisa dengerin suaranya dan segala macam gitu. Itu akan bikin anak lebih cinta lah membaca. Terhadap membaca ya. Dan ini kalau tadi bercerita nih, dongeng juga kita bisa bacakan ya mereka, atau kisah-kisah gitu ya. Betul. Ini akan lebih membangun mereka untuk ya kisah-kisah banyak ya yang positif gitu ya, cerita-cerita yang bisa membangun karakter mereka juga di sini. Betul sekali Mbak Erin. Dan sepertinya cerita yang sudah ada isinya gitu ya, sudah ada pesan moralnya misalnya, sudah ada budi pekertinya, itu bisa mulai diberikan pada saat anak usianya sudah 4 tahun ke atas gitu, karena mereka kemampuan untuk membayangkan gitu itu juga sudah cukup berkembang dibandingkan dengan adik-adik mereka yang masih lebih kecil, yang masih membutuhkan visual, harus ngeliat dulu, harus dengar dulu baru ngerti gitu. Oke. Ini kita terima telepon terakhir ya. Boleh? Yang mungkin masih ingin bergabung nih ya. Iya. Ya, selamat sore. Sore saya masuk lagi. Silakan Bu Yohana. Ya, kalau kita ngasih permainan untuk anak-anak, kalau yang saya lihat sekarang diputer-puter langsung jalan, atau yang dipencet nyala lampunya jalan. Kata saya mah itu, aduh, jangan seperti itu. Kasih mainan yang mereka bisa gunakan otaknya, mereka supaya bisa berpikir. Jangan yang seperti kayak gitu-gitu. Ya saya nggak senang gitu kalau kasih mainan anak-anak itu. Kalau saya kasih hadiah, kasih kado ya buat yang keponakan ulang tahun, saya nggak suka tuh kasih yang seperti itu. Saya kasih yang supaya mereka bisa berpikir. Jadi jadi bagus kan? Iya. Jadi bagus itu kalau kasih permainan seperti logo ya. Lego mungkin ya Bu ya. Logo. Oke. Ya, betul ya Ibu. Terima kasih loh nih atas informasinya ya. Terima kasih ya. Oke, terima Bu kasih. Yohana. Ya, Mungkin mau komentar yang tadi ya Mbak Erin ya. Mungkin sebelum kita akhiri nih, Mbak Nura ada yang ingin disampaikan juga nih untuk sahabat-sahabat Kelight ya, yang juga kita nih semua pendengar Kelight khususnya ya, yang pastinya kita ingin membuat generasi kita ya, generasi penerus kita yang lebih lebih baik gitu dari kita ya, dimana juga sekarang itu seperti tadi dibahas pesan moral kayak gitu kan sekarang sudah mulai terkikis loh nih ya. Apabila orang tuanya membacakan pesan moral kemudian mendiskusikan suatu bacaan, ini kan akan terjadi kelekatan dengan orang tua, dan akhirnya mereka akan lebih menghormati orang tuanya, lebih tahu yang mana yang baik dan buruk, dan ini akan membangun karakter anak itu akan menjadi lebih baik ya. Saya setuju sekali Mbak Erin, saya setuju sekali. Tapi sebelumnya mungkin saya tanggapi dulu Bu Yohana ya. Silakan. Karena kalau mainan yang seperti itu, Bu Yohana sebetulnya tidak semuanya negatif ya, atau tidak baik untuk anak. Bahkan untuk anak-anak yang kecil yang memang tadi kita sampaikan bahwa mereka perlu distimulasi atau dirangsang sensornya gitu, atau inderanya, itu justru baik buat mereka. Kalau misalnya kita kasih Lego ke anak-anak yang usianya 1 tahun gitu ya, kemungkinan Lego itu akan dimainkan dengan cara berbeda, bukannya di stack gitu, bukan dipasang-pasang, tapi justru mungkin dimasukkan ke wadah, kemudian dibuang, kemudian masukkan lagi, dibuang, karena memang usianya sedang seperti itu ya. Tapi yang jelas memang berikan sesuai dengan usianya, sesuai dengan usia yang tepat. Nah, kemudian tadi tentang kelekatan yang terbangun dari kegiatan membaca dan juga konten yang ada di bacaannya yang
yang positif tentu saja. Ya betul sekali Mbak Arin, itu memang salah satu hal yang perlu digarisbawahi ya, yang perlu ditekankan sekali. Jadi memang bukan hanya minat membacanya yang harus ditumbuhkan, tapi juga bacaan yang seperti apa itu juga harus diperhatikan banget sama orang tua. Sepertinya sih kesimpulannya udah disampaikan sama Mbak Arin tadi. Sudah ya? Udah oke banget itu. Oke. Tapi kita juga akan menginformasikan juga untuk sahabat-sahabat K-Lite ya, yang mungkin membutuhkan lebih banyak informasi mengenai perkembangan anak gitu ya, dan juga remaja. Anda bisa mengunjungi website childrencafe.com untuk mendapatkan informasi yang tentunya beragam. Dan untuk yang punya pertanyaan seputar perkembangan anak dan remaja yang bersifat khusus atau pribadi, Anda juga bisa menyampaikannya lewat email ke info@childrencafe.com ya. Nanti akan lebih detail mungkin betul. Kalau di radio mungkin ada keterbatasan ya. Waktu. Di website juga atau di email bisa dilanjutkan di sana lebih, ya uraiannya bisa lebih detail dan jelas Mbak Arin. Sama satu lagi saya mau ngasih bocoran untuk minggu depan insya Allah. Ini kaitannya juga masih dengan hari ini nih Mbak Arin, yaitu tentang gadget. Tadi kan kita seakan-akan gitu ya membandingkan antara buku atau membaca dengan gadget atau perkembangan teknologi sekarang. Nah, kita lihat minggu depan. Ini bahasannya pasti lebih menarik ya. Pasti lebih menarik. Dan saya ucapkan terima kasih ya, waktunya sayang sekali ya. Nggak kerasa kita sudah hampir 1 jam melewati informasi yang kita sampaikan ke sahabat kalian. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat juga. Mudah-mudahan insyaallah amin, ya. harapan kami Dan tentunya kita akan terus sampaikan juga nih setiap hari Minggu. Lighthouse Family akan hadir ke ruangan Anda mulai pukul 16.15 sampai dengan pukul 17:15. Oke. Terima kasih Mbak Nuri Indira Dewi MSI dari childrencafe.com atas kehadiran dan informasi menariknya ya. Terima kasih. Dan sahabat kalian, kita masih lanjutkan juga nih jumpa kita, tentunya masih dalam Afternoon Cafe Weekend bersama saya Arin sampai dengan pukul 18 nanti. Sahabat K-Lite, mengarungi kehidupan dalam keluarga tentu sangat indah dengan terciptanya saling mengerti akan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Namun, tidak sedikit keluarga yang kurang memahami bagaimana menjaga keharmonisan serta komunikasi ini menjadi sesuatu yang indah. Mari sahabat K-Lite, kita simak perbincangan menarik dalam talk show Lighthouse Family. Hadir setiap minggu sore jam 16:15 sampai 17:15 bersama para pakar psikologi dari Universitas Pajajaran. Dan di sini Anda juga dapat berinteraksi di telepon 2531972 atau SMS di 0812 203 1972 untuk saling berbagi dan saling membuka pemahaman antara orang tua dan anak dengan tujuan agar dalam keluarga ini saling memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun sebuah keluarga yang harmonis.